warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di kampus yang kita cintai untuk melaksanakan dan menyaksikan kegiatan debat pada hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Radhi Kartika Sari SHMHM selaku moderator sekaligus dewan juri kami pada kegiatan debat siang hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk berkontribusi dalam kegiatan debat siang hari ini. Baiklah, perkenalkan, saya Sintia Rahmadani selaku pembicara pertama dari tim hukum 7. Kemudian di sini ada rekan saya Anissa Dwi Azahra sebagai pembicara kedua, dan juga ada Adinda Ramadhani Siregar sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumen dari tim kami serta menyanggah argumen dari tim lawan. Kemudian ada rekan saya Lailatul Makfirah yang akan menyampaikan argumen sekaligus mosi statement debat siang hari ini. Baiklah, di sini saya dari perwakilan tim hukum 7 dengan tegas menolak mosi yang akan diperdebatkan siang hari ini. Dewan juri yang terhormat dan rekan kolega debat kami siang hari ini, kami secara nyata mendukung pihak saudara Erman sebagai sutradara yang merasa dirugikan. Karena tindakan publikasi tanpa izin yang dilakukan oleh saudara Firman, seperti yang kita ketahui bersama, saudara Firman telah melanggar aturan hak cipta atas karya klien kami. Meskipun saudara Erman telah memberikan somasi kepada saudara Firman untuk men-take down tindakan publikasi yang dilakukan, namun saudara Firman mengabaikan somasi tersebut. Dewan juri yang terhormat, tujuan diadakan perdebatan ini adalah untuk menuntut keadilan bagi klien kami yaitu saudara Erman selaku sutradara film yang tengah dirugikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan kepada Bu Rani sebagai moderator, pihak penuntut yang dapat hadir bersama dan teman-teman yang ikut bergabung juga di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Karolina Sulaban sebagai pembicara pertama dari tim 3. Di sini ada teman saya juga. Di sini kami menolak somasi dari pihak lawan yang menuntut kami terhadap pelanggaran hukum kita, di mana di situ kami menganggap bahwa pihak Pak Firman tidak merasa merugikan, malah menguntungkan pihak yang bersangkutan. Di sini kami akan membahas tentang kritik dan kritik sebagai penilaian wajah, atau kami memakai istilah varios atau fair dining, di mana kami berpendapat bahwa karya seni termasuk dalam kategori penilaian wajar atau varios sebagai dijelaskan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pengguna, pengambilan, penggandaan dan atau perubahan suatu ciptaan, penting pendidikan, penelitian, tulisan ilmiah, lapor, kritik dan juga suatu masa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang semuanya disebut atau dicatatkan secara lengkap. Jadi di sini kami menganggap kami tidak melanggar hak cipta karena kami di sini mereview dan kami tidak mengubah tentang apa yang karya kalian itu. Gimana kami kita mencantumkan sumber informasi secara. Baik, terima kasih rekanku dari tim lawan. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Azahra sebagai pembicara 2 pada perdebatan kali ini. Firman sebagai seorang content creator seharusnya memahami bahwa karya film yang direkam dan diunggahnya ke media sosial tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta. Ketidakpeduliannya terhadap somasi yang diberikan oleh sutradara menunjukkan sikap yang memperburuk pelanggaran hukum yang telah terjadi. Maka tidak ada alasan bagi Firman untuk menghindari tanggung jawab atas tindakannya karena hukum hak cipta secara tegak melindungi karya cipta para seniman termasuk dalam kasus ini. Menyanggahi dari pernyataan kelompok lawan yang mengatakan bahwa kasus ini merupakan sebuah fair use atau bentuk kewajaran, maka kami sebagai tim pembela sutradara menyatakan bahwa penggunaan fair use ini tidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena tindakan Firman bukanlah ulasan yang terbatas pada diskusi atau kritik, melainkan menggunakan cuplikan film secara signifikan untuk menarik penonton ke akunnya. Cuplikan film yang ditampilkan ini merupakan film yang di-upload berpraktek, yang mana ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta pasal 44 yang mengatur pengecualian, tetapi hanya jika penggunaan dilakukan tanpa mengizinkan pemegang hak cipta dan tidak ada kepentingan komersial. Itu surat film di mana kami yang kami melanggar hak cipta, kami kan tidak mereview keseluruhan film itu. Jika kami bagian berpapak itu, kami mereview hanya film yang bagian part yang menarik saja. Jadi Tapi kan
video yang kalian itu bisa saja berisi bagian penting atau spoiler yang merugikan pihak sutradara, melanggar hak eksklusif pencipta. Eksklusif. Kami kan tidak merugikan kalian. Di mana kalian mendapat keuntungan dan kalian Menurut dari tim kami itu sangat merugikan dong. Kan tadi disebutkan memposting bagian yang menarik, ya kan? Aturan itu kan kayaknya di bioskop aja gitu loh. Kalian kan bisa kalau mau mereview kalian bisa menayangkan trailernya aja. Dimana trailer ini kan udah secara resmi menayangkan gitu loh. Nah kalau kalian nggak mereview menggunakan trailer atau memajang posternya aja terus mereviewnya, kenapa harus merekam cuplikan film yang ada di dalam trailer tersebut? Bahkan ketika kita ingin nonton bioskop, di situ kan sudah ditayangkan, dilarang merekam, mengambil foto, video, gambar atau apapun itu. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan kepada kalian, kenapa kalian ikut kami? Sedangkan kami tidak tugas kami sebagai tukang mereview film-film banyak. Tapi kenapa dari sini dalam bagian sini kalian dapat keuntungan? Kami kan mereview film, tapi di situ kan tidak dapat keuntungan. Karena somasi kami. Gitu. Terus. Ada beberapa kerugian yang bisa kami dapatkan. Pertama itu kerugian finansial. Jika cuplikan dibagikan mengandung adegan penting, yang ini mengurangi minat orang untuk menonton film di bioskop. Lalu spoiler yang merusak pengalaman. Cuplikan yang mengungkapkan plot twist atau bagian kunci dan dapat merusak pengalaman penonton bagi orang lain. Bukan kerugian kami, dan kami mereview film kalian. Orang banyak penonton yang ingin nonton film. Nah, yang kalian review gini ya, kan film itu udah ada trailernya kan? Kenapa kalian nggak review menggunakan trailernya aja? Nanti kalau misalkan kalian memposting video itu bermanfaat di akun TikTok tersebut, otomatis rasa penasaran orang kurang dong. Jadi orang kayak jadi malas kan mereka ke bioskop. Udah tunggu aja dari akun sosmed ini, kita bisa di situ aja. Kita malah tidak malas. Saya kan dapat keuntungan. Mereka malah jadi malas. Mereka malah tambah penasaran dan ingin nonton lagi di bioskop tersebut. Saya termasuk adalah salah satu orang yang suka melihat ya teman-teman saya itu kayak udah kita nonton aja dari sini kayak ya udah ngapain kita ke bioskop yang tunggu aja di video orang. Terus kalau misalkan apa yang kalian review itu malah memperburuk film kami. Kami tidak memvideokan keseluruhan. Kita sebagai pihak tidak mau menganggap bahwa kami memvideokan tapi dalam pernyataan pasti disebutkan bahwa Tuan Firman atau pelayan kalian melakukan mengupload video secara bermanfaat yang akhirnya bisa saja dipakai untuk bermanfaat, tapi dia hanya benar-benar membicarakan untuk menarik penonton untuk menonton film tersebut. Itu tidak tertulis bahwa part-part yang ditampilkan oleh Pak Firman itu film bagian-bagian yang sama. Izin menambahkan, jadi kami mereview itu kami bukan menampilkan keseluruhan film seperti film aja kan. Jadi kami menganggap kami tidak akan cipta di bagian itu. Kami hanya mereview sebagian cuplikan. Cuplikan itu adalah video singkat atau bukan video panjang cuplikan. Seperti yang sama kita ketahui bahwa TikTok itu tidak bisa memposting keseluruhan film atau film bisa film 1 jam. Kita tidak bisa memposting keseluruhan itu. Kami yang mereview bagian itu. Makin semakin tertarik agar menonton bioskop. Bagaimana jika penonton berpikir akan menunggu saja dari kalian untuk mengupload? Mereka jadi tidak mau ke bioskop. Bagaimana jika hal itu terjadi? Di situ tidak tertulis bahwa Pak Firman memvideokan part sampai terus. Jadi dia kayak garis batas, oh udah sampai sini aja. Setelah itu udah tidak ada. Tapi kami sebagai pihak dari saudara Erman yang berlaku sebagai sutradara di sini, saudara Erman itu mengeluh kepada kami bahwasannya apa yang diposting oleh saudara Firman itu merupakan cuplikan-cuplikan yang berbentuk spoiler, dan seharusnya pihak dari saudara Firman ini mengetahui dong sebagai seorang konten kreator apa saja etika dalam membuat konten kreator. Awal kita sama-sama tidak dirugikan dalam cerita ini. Dalam kasus ini kita sama-sama tidak dirugikan. Setelah kami spoiler film kalian tidak kami tidak dirugikan dan kami tidak dirugikan. Jadi dari tadi kalian membahas tentang kalian menentukan karena kalian merasa dirugikan. Sebenarnya dari pihak saudara Erman itu tidak menuntut lebih dari pihak kalian. Kami hanya meminta take down video itu saja. Tapi pihak saudara Firman ini tidak mendengarkan somasi kami. Kalian malah menganggap bahwa itu adalah keuntungan. Bagi kami itu sebuah kerugian karena bisa berdampak pada reputasi sutradara dan produksi. Dan penonton, jadi kayak pendapat itu kita semua pendapat kami bagus, tidak bagus itu tergantung pada pendapat kami sendiri. Jadi kebetulan di sini kan pendapat kami bagus tentang review film kalian, tapi kalian datang mensomasi kami di mana kalian menganggap kami itu merugikan kalian.
ditampilkannya potongan dari video yang belum diaplikasikan secara umum. Kemudian adapun ketika kalian mendengar di dalam Premiere, padahal kalian tahu ada aturan-aturannya, tidak boleh memvideo pakai argumen yang telah disampaikan oleh Himawan, serta menegaskan kembali bahwa tindakan saudara Firman dalam mempublikasikan cuplikan film yang melukai di bioskop seluruh Indonesia merupakan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta dan pembuat film. Rekan-rekan saya sebelumnya telah dengan jelas menunjukkan bahwa hak cipta memberikan perlindungan kepada pencipta karya agar mereka dapat mengontrol distribusi dan penggunaan karyanya. Pembicara pertama kami telah menjelaskan bahwa hak cipta ada untuk melindungi kepentingan pembuat karya, dan pembicara kedua serta ketiga kami keempat kami menambahkan bahwa membagikan cuplikan film tanpa izin merupakan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap hak eksklusif yang mengungkapkan bagian-bagian penting dari cerita yang bisa merusak pengalaman menonton para penonton. Kemudian adapun pihak Firman melakukan promosi film secara gratis dan itu menguntungkan sebuah film. Kami ingin mengingatkan bahwa meskipun promosi bisa dilihat sebagai hal yang positif, ini tidak bisa dilakukan tanpa batasan. Firman dengan membagikan cuplikan film secara tidak sah telah mengabaikan hak cipta yang dimiliki oleh sutradara dan pembuat film. Setiap tidak mendapat kerugian. Tadi seperti disampaikan saya bahwa kami merasakan tidak mendapatkan kerugian, dan seperti disampaikan rekan-rekan saya bahwa kami merasa dirugikan sama satu sama lain. Di mana dalam pasal dijelaskan bahwa hak bebas konsumen untuk dibilangkan pendapat. Apa ini?